Kini muncul babak baru soal ivermectin setelah Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkap dugaan hubungan antara PT Hansen Laboratories, salah satu produsen obat ivermectin, dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan politikus PDI Perjuangan Ripka Ciptaning. Kepala Staf Presiden Muldoko dalam keterangan resminya menyatakan tudingan ICW soal dia dan putrinya Juani dan Novinda punya kedekatan dengan PT Hansen, produsen obat ivermectin, adalah tidak benar. Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan. Tidak ada urusan dan kerjasama antara anak saya, Joe, dengan PT Hansen Lab. Saya suruh dia belajar dari tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020. Atas berbagai tuduhan tersebut, mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW. Sementara itu, menyoal pernyataan ICW, Ripka Ciptaning tidak menanggapi lebih jauh. Lagi urus yang sakit-sakit aja, kerja buat rakyat. ICW sebagai pihak yang melempar tudingan kedekatan pejabat negara dengan pihak produsen ivermectin menyatakan sudah siap dengan segala konsekuensi atas apa yang mereka ungkapkan ke publik. ICW juga mempertanyakan tanggung jawab para pejabat publik yang telah mempromosikan ivermectin sebagai obat COVID-19. Sebagai Kepala Staf Presiden, kalau kita mengacu kembali kepada apa yang menjadi permintaan maaf dari PT Hansen, karena sudah mensosialisasikan, mengkampanyekan, dan bersama-sama juga dengan beberapa pejabat publik lain yang ternyata ada beberapa cacat dan kelemahan. Sekarang pertanyaan kita, apa tanggung jawab para pejabat publik itu? Karena bagaimanapun ini implikasi langsungnya adalah pada kesehatan masyarakat. Ya, bukan hanya bicara soal apakah kemudian para perusahaan yang memproduksi obat-obat tertentu itu mendapatkan keuntungan dari hubungan dekat mereka kepada beberapa pejabat tertentu. Respon itu bisa berbentuk apapun, termasuk misalnya Pak Muldoko kemarin kan akan melaporkan ICW. Jadi saya kira kan itu adalah hal yang memang juga sudah kita prediksi ya. Mengenai kisruh penggunaan ivermectin sebagai salah satu obat untuk pasien COVID-19, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, berpendapat sejumlah lembaga penguasaan obat di dunia melarang penggunaan ivermectin sebagai obat COVID-19, meskipun ada sejumlah penelitian yang menyebut ada kemungkinan bisa digunakan. Sekarang lagi dilakukan uji klinik, dan tolong diingat sekali lagi bahwa BPOM itu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden tahun 2017. Jadi memang kalau BPOM bilang bahwa ivermectin itu saat ini tidak bisa dipromosikan sebagai obat COVID, ya para dokter dan kita semua ya harus mengikuti aturan yang ada di bawah lembaga negara tersebut. Jadi bukti saat ini tidak cukup untuk bilang bahwa ivermectin obat COVID-19. Saat ini Badan POM masih melakukan uji klinis terkait potensi ivermectin sebagai salah satu obat untuk pasien COVID-19. Badan POM mengingatkan bahwa industri farmasi tidak dibolehkan mempromosikan ivermectin kepada tenaga kesehatan dan masyarakat. Uji klinis dilakukan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Kesehatan Kementerian Kesehatan di 8 rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV.